Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan dengan judul Genzamu, inovasi jamu bubuk rasa buah dengan kemasan edible film Zero Waste. Selanjutnya, ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Satria Prakoso dengan NIM 1082825000219. Kemudian ada saya Ilham Nur Fajri dengan NIM 221102295. Kemudian ada Alfa Yuda Nugraha dengan NIM 211021194. Yang pertama ada abstrak. PKMK kami membahas tentang jamu yang sebagai warisan budaya Indonesia mengalami penurunan eksistensi di kalangan generasi muda, khususnya generasi Z atau Gen Z, akibat persepsi rasa pahit, cita rasa yang kuno, serta kekhawatiran terhadap limbah kemasan plastik. Nah, program PKMK kami ini menghadirkan solusi melalui Genzamu, yaitu sebuah inovasi jamu bubuk dengan varian rasa buah yang dikemas menggunakan teknologi edible film berbasis zero waste. Produk ini memformulasikan rempah alami seperti kunyit, temulawak, dan jahe dengan ekstrak buah seperti anggur, apel, nanas untuk meningkatkan cita rasa, sekaligus menggunakan pembungkus gelatin yang larut dan aman dikonsumsi untuk mengurangi limbah sampah. Kemudian melalui metode ini, produksi higienis dan strategi pemasaran yang menyasar segmen pasar luas, usaha ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat, khususnya tadi generasi muda Gen Z, dengan menyajikan minuman kesehatan yang praktis, enak, dan ramah lingkungan, serta memiliki potensi keberlanjutan ekonomi yang menjanjikan. Selanjutnya adalah latar belakang dari program kreativitas mahasiswa yang kami buat. Yang pertama ada jamu merupakan warisan budaya Indonesia sejak era Kerajaan Mataram yang setara dengan Ayurveda atau India dan Zongyi di Cina. Namun meskipun memiliki sejarah yang kuat dan bahan baku yang diminati pasar internasional, produk jamu masih sulit menembus ekspor akibat kompleksitas regulasi. Di dalam negeri, jamu juga menghadapi stigma negatif di kalangan generasi muda yang menganggapnya kuno, tidak higienis, dan kurang menarik dari segi rasa. Nah, melalui program ini, kami menjawab tantangan tersebut dengan melalui pemerintah yang mendorong peran generasi milenial dalam merevitalisasi jamu sebagai produk bernilai komersial. Selain itu, industri minuman modern juga menghadapi masalah seperti limbah plastik. Oleh karena itu, dikembangkan inovasi jamu dengan kemasan edible film zero waste yang dikombinasikan dengan ekstrak buah untuk meningkatkan cita rasa, sehingga diharapkan mampu menarik minat generasi muda atau Gen Z sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya permasalahan dalam PKMK kali ini adalah yang pertama ada rendahnya minat generasi muda terhadap jamu akibat stigma negatif tadi yang mengenai rasa, higienis, dan kesan yang kuno. Kemudian terbatasnya daya saing produk jamu di pasar ekspor meskipun bahan bakunya diminati secara internasional karena kendala regulasi yang mempersulit atau dipersulit. Yang ketiga ada kurangnya inovasi jamu yang mampu menyesuaikan dengan preferensi generasi muda. Dan yang terakhir, tingginya permasalahan lingkungan akibat menggunakan kemasan plastik pada industri minuman. Sekarang kita ke bagian tujuan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan inovasi jamu modern yang mampu meningkatkan minat generasi muda melalui peningkatan cita rasa, tampilan, dan persepsi higienitas produk. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan penggunaan kemasan edible atau zero waste sebagai upaya mengurangi limbah plastik pada industri minuman. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi jamu sebagai minuman kesehatan yang bernilai komersial, berkelanjutan, dan relevan dengan gaya hidup generasi masa kini.
Jadi ini ide solusi yang kita tawarkan. Yang pertama, mengembangkan jamu modern dengan variasi cita rasa melalui penambahan ekstrak buah untuk menghilangkan stigma rasa pahit dan kesan kuno di kalangan generasi muda. Dan yang kedua, meningkatkan tampilan standar higienitas dan konsep branding jamu agar sesuai dengan preferensi konsumen masa kini. Yang ketiga, menciptakan inovasi produk jamu bernilai komersial tinggi yang berpotensi meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Yang keempat, menerapkan kemasan edible atau zero waste sebagai alternatif kemasan plastik untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah industri minuman. Dan yang terakhir, mendorong keterlibatan generasi milenial dalam proses inovasi dan pengembangan produk jamu sebagai upaya revitalisasi jamu sebagai warisan budaya yang relevan dengan gaya hidup modern. Ini adalah gambaran umum rencana usaha kami. Nama dan desain. Nama perusahaan yaitu Genzamu, nama produk yaitu jamu varian rasa buah dengan penerapan kemasan zero waste packaging. Dan itu logo yang kami buat, dan ini mockup pemasaran yang kami buat juga. Jenis usaha. Usaha ini memproduksi jamu dengan variasi buah dan kemasan edible atau zero waste berbahan gelatin. Produk ini menghadirkan jamu modern sebagai minuman kesehatan agar budaya minum jamu tetap lestari dan dapat dinikmati semua generasi. Metode pelaksanaannya. Untuk mewujudkan inovasi produk Genzamu, kami menerapkan serangkaian metode yang sistematis mulai dari tahap persiapan hingga pemasaran. Metode ini dirancang untuk memastikan kualitas produk, efisiensi proses, dan daya tarik pasar bagi generasi muda. Berikut adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk mencapai keberhasilan produk, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemasaran. Harapannya, dengan beberapa metode dan tahapan yang kami lakukan, dapat membuahkan hasil yang optimal. Tahapan kegiatan. Yang pertama, tahap perencanaan. Kita melakukan survei terhadap bahan-bahan yang akan digunakan dalam produksi jamu modern. Setelah itu, tahap persiapan. Mempersiapkan seluruh bahan dan peralatan yang dibutuhkan selama proses produksi. Setelah itu, tahap produksi. Membuat racikan jamu serta edible film sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, tahap pengemasan. Mengemas produk bubuk racikan jamu ke dalam edible film, kemudian dikemas kembali menggunakan kemasan berbahan dasar kertas sebelum dipasarkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap prapemasaran. Melakukan perhitungan harga jual yang sesuai, membuat akun media serta e-commerce, serta melakukan riset pasar agar strategi promosi dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Yang terakhir, tahap pemasaran. Mempromosikan produk secara offline atau door-to-door dan melalui platform online seperti media sosial serta e-commerce. Berikutnya ada persiapan alat bahan. Yang pertama itu ada alat yang terdiri dari chopper, dehydrator, perekat sealer, loyang besi, cetakan silikon, spatula silikon, dan sendok takar. Kemudian ada bahan. Bahan di sini ada bahan dari jamu dan bahan untuk edible film. Dan bahan dari jamu tuh rimpangan jamu, buah-buahan, kelapa muda, gula tebu, kayu manis, dan serai. Untuk edible filmnya berupa bubuk gelatin. Kemudian ada proses pembuatan. Untuk jamu sendiri itu dengan mencuci, kemudian penghalusan, kemudian ada pengeringan dan penyaringan rimpang serta buah secara terpisah hingga menjadi bubuk halus. Kemudian ada di edible film, pelarutan gelatin dan air sesuai dengan takaran kimianya, lalu cairan dicetak setipis mungkin pada loyang, lalu didiamkan sampai kering dan dapat dibentuk menjadi pembungkus bubuk. Kemudian untuk pengemasan. Untuk kemasan primer, bubuk jamu dibungkus edible film, kemudian ada melindungi dari kelembapan debu dan kontaminasi, kemudian ada memudahkan takaran harian konsumen. Untuk kemasan sekundernya dibungkus dalam tea box yang menarik dan informatif, menyertakan informasi varian rasa, komposisi, cara penyajian, dan manfaat.
menggunakan bahan ramah lingkungan atau zero waste. Kemudian ada mempermudah distribusi dan penyimpanan produk. Kemudian ada manfaat program bagi masyarakat, memberikan alternatif minuman kesehatan berbahan alami yang praktis, enak, dan ramah lingkungan. Kemudian bagi generasi muda, mengubah persepsi generasi muda terhadap jamu yang sebelumnya dianggap pahit dan kuno menjadi produk minuman kekinian yang inovatif dan menarik. Kemudian bagi lingkungan, mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai melalui penerapan kemasan edible film berbasis zero waste. Kemudian bagi pengembangan kewirausahaan, menjadi sarana pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui penerapan inovasi produk strategi pemasaran. Kemudian bagi pelestarian budaya lokal, mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia berupa jamu tradisional dengan mengadaptasikan ke dalam bentuk modern yang relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk penutupnya, program PKM kami ini menghadirkan Gen Jamu, inovasi jamu bubuk rasa dengan kemasan edible film waste sebagai solusi rendahnya minat generasi muda terhadap jamu tradisional. Dan diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa jamu tidak lagi identik dengan rasa pahit dan rasa kuno, melainkan menjadi minuman kesehatan yang praktis, lezat, dan modern. Selain itu, strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial dan platform digital diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kepanjangan. Oh iya. Benar.